itu jiwanya bisa menahan dia, akalnya itu bisa menahan dia, mengontrol dia, mengerem dia supaya tidak celaka, supaya tidak sengsara di dunia dan di akhirat. Dia menggunakan akal kecerdasannya itu. Ya, orang-orang yang tidak ulinuha, yang tidak pernah menggunakan akal kecerdasannya, tidak mengasah potensi akal sehatnya, tidak memahami ayat-ayat Allah, baik itu ayat Al-Quran maupun ayat realita, ya dia tidak akan bisa itu. Ya, dia akan mudah sekali tergelincir. Ibaratkan kendaraan itu tidak punya rem. Ya, yes, pokoknya main gas saja. Ya, sehingga mudah sekali dia akan jatuh kepada perbuatan salah, ya, keji, keburukan, dosa yang merugikan dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu waru'au an'amakum inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang sangat cerah, segar dan berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, waktu, energi oleh Allah sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Kita akan membahas satu topik lagi yang tak kalah menariknya, yaitu tentang ulin nuha. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita berupa kesehatan, waktu, rezeki, keluarga, sahabat, teman-teman, lingkungan, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, saling support untuk bisa selamat, bahagia, dan sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, frase ulin nuha, ulil albab sudah, ulil absor sudah. Sekarang ini saudaranya yaitu adalah ulin nuha, ya. Ulin nuha dari kata uli dan nuha. Dua kata yang disambung menjadi satu kemudian memunculkan makna baru. Uli artinya memiliki, nuha artinya sekilasnya adalah akal kecerdasan atau akal sehat. Jadi ulin nuha artinya orang yang memiliki akal sehat, orang yang memiliki akal kecerdasan. Ya, kalau kita melihat di kamus-kamus Arab, kamusnya para mufasir itu, ya, kamus Al-Quran, dibuka di Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran dan juga Lisanul Arab, ya, dari kata naha, ya, nuha itu disebutkan adalah bentuk dari an-nuhyah, ya, an-nuhyah. Jadi bentuk tunggalnya atau mufradnya itu adalah an-nuhyah, bentuk pluralnya adalah nuha yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, nuha, ulin nuha, ya. Asalnya nuha itu berarti sesuatu yang membuat orang itu tidak melakukan sesuatu, ya, atau akal sehat, akal kecerdasan yang mencegah orang, yang menahan orang untuk berbuat keburukan, berbuat kekejian, ya, berbuat kesalahan. Itulah ulin nuha. Jadi ulin nuha itu jiwa, ya, atau akal sehat itu, akal kecerdasan itu yang menahan orang, melarang orang, ya, mencegah orang sehingga dia tidak berbuat keburukan, sehingga dia tidak berbuat perbuatan keji. Kalau kita melihat ibrah yang lain di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang sangat terkenal, misalkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah
orang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Dari kata tanha, nahala, dari kata itu juga nuha itu diambil atau berasal, sama akar katanya, ya. Nuha, naha, nuhya, ya. Kalau saya menggambarkan itu seperti orang naik kendaraan itu, ya. Dia tahu kapan waktunya ngegas, dia juga tahu kapan waktunya ngerem. Ya, jadi antara ngegas dan ngerem, ya, orang yang memiliki ulinuha, dia bisa paham saat waktunya ngegas, saat dia ngerem. Ya. Kapan dia mau berbuat kebaikan, ya. Kapan dia tidak berbuat kejahatan atau tidak berbuat perbuatan keji dan juga perbuatan buruk, salah dan dosa itu. Ulinuha itu dia menggunakan akal kecerdasannya, dia menggunakan akal sehatnya. Orang yang selalu mentadaburi Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat realitas, sebab akibat, ya, baik yang terjadi pada dirinya sendiri, orang-orang terdekatnya maupun orang-orang terdahulu. Dia belajar dari sana, dia menggunakan akal sehatnya itu, akal kecerdasannya, sehingga jiwanya itu lantas bisa menahan dia ketika dia berbuat keburukan, dia berbuat kejahatan. Dia paham betul konsekuensi sebab akibat, ya, baik itu sebab akibat di dunia ini maupun sebab akibat di akhirat, ya. Dampak baik dan dampak buruk, dia menggunakan akal sehatnya itu untuk melihat itu di kehidupan realitas sehari-harinya maupun dari ayat-ayat Al-Quran. Merenungi, membaca, mengkaji, menelaah ayat-ayat Al-Quran dengan akal sehatnya, dengan akal kecerdasannya itu, lantas dia menyesuaikan diri, ya, dia akan berbuat kebaikan, akan semangat berbuat hal-hal yang menyelamatkan dia, membahagiakan dia, mensukseskan dia fid dunya wal akhirah. Sebaliknya dia akan menahan dirinya, dia akan punya kontrol diri. Jiwanya itu akan menahan dia untuk berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat salah, dosa. Itu jiwanya bisa menahan dia. Akalnya itu bisa menahan dia, mengontrol dia, mengerem dia supaya tidak celaka, supaya tidak sengsara di dunia dan di akhirat. Dia menggunakan akal kecerdasannya itu. Ya, orang-orang yang tidak ulinuha, yang tidak pernah menggunakan akal kecerdasannya, tidak mengasah potensi akal sehatnya, tidak memahami ayat-ayatnya, ayat Allah, baik itu ayat Al-Quran maupun ayat realita, ya dia tidak akan bisa itu. Ya, dia akan mudah sekali tergelincir. Ibaratkan kendaraan itu tidak punya rem, ya. Yes, pokoknya main gas saja, ya. Sehingga mudah sekali dia akan jatuh kepada perbuatan salah, ya, keji, keburukan, dosa yang merugikan dirinya sendiri. Pasti itu akan merugikan dirinya sendiri dan dia berulang-ulang itu akan terjadi, ya. Kejadi lagi, salah lagi, dosa lagi, berbuat keburukan lagi, rugi dia sebenarnya. Dampaknya padahal dia sudah rasakan langsung di dunia ini bahkan. Tetapi dia nggak menggunakan akal sehatnya, nggak menggunakan akal kecerdasannya, dia tidak ulinuha, maka dia lagi dan lagi terjatuh pada kecelakaan, kesengsaraan, ya, dan lain seterusnya itu. Nah, rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan mengambil ibrohnya dari ayat Al-Quran, ya, disebutkan oleh Allah, frase ulinuha itu hanya 2 kali saja diulang di dalam Al-Quran. Ya, yang pertama Toha ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca dari ayat 53-nya dulu. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzalna minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Disebutkan di situ bahwasanya dialah Allah yang menjadikan bagi kalian itu bumi itu dihamparkan oleh Allah. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian itu permukaan buminya sehingga bisa dilewati, kalian melintas di atasnya. Kemudian Allah di situ menurunkan hujan.
Nah, dengan air hujan itu Allah menumbuhkan aneka macam jenis-jenis tumbuhan dari muka bumi itu. Kemudian di ayat 54-nya, konsumsilah, kulu war'au, dan gembalakanlah an'amakum, ternak-ternak kalian. Ya, makanlah, gembalakanlah ternak-ternak kalian di atas permukaan bumi itu. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha, sesungguhnya yang pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi di ayat ini rekan-rekan sekalian, Allah bercerita tentang bumi, ya, bahwa Allah itu menjadikan jalan-jalan bumi itu bisa kalian lintasi di daratnya, ya, di perairannya atau di lautnya, bahkan di udaranya. Allah memberikan nikmat itu kepada manusia sehingga manusia bisa berpindah dari satu kota ke kota yang lain, dari pulau satu ke pulau yang lain, dari negara satu ke negara yang lain, ya. Kemudian Allah di situ menurunkan hujan, ya, dari langit. Kemudian bumi itu lantas menumbuhkan aneka macam berjenis-jenis tumbuhan itu yang lantas berbuah, ya, beraneka macam buahnya, beraneka macam sayur-sayurannya, padi, gandum, jagung, dan lain seterusnya. Buah-buahnya ada mangga, ada manggis, ya, ada salak, ada apel, dan lain seterusnya. Itu yang bisa kalian konsumsi, itu yang bisa kalian manfaatkan. Itu adalah rizki dari Allah, ya. Kemudian di situ Allah menyebutkan gembalakanlah ternak-ternak kalian, konsumsilah juga kan ternak-ternak kalian itu. Untuk kalian itu tumbuh-tumbuhannya, ternak-ternaknya, ya, untuk kalian konsumsi. Lantas Allah menutup ayat itu dengan inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Yang demikian itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ulin nuha, orang yang memiliki akal kecerdasan, orang yang memiliki akal sehat. Ya, disuruh mengamati itu, disuruh memikirkan itu, sehingga lantas berkesimpulan subhanallah, subhanak. Ya, disuruh mengamati itu, disuruh mengamati fenomena alam yang seperti itu, disuruh mengamati realitas yang seperti itu menjadi tanda bukan hanya keberadaan Allah, tetapi juga kemahakuasaan Allah, kemahadahsyatan Allah menciptakan semua itu, dan juga sistem yang bekerja di situ, ya. Itu menjadi tanda bagi ulin nuha itu orang yang selalu menggunakan akal kecerdasannya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, disebutkan di dalam surat Toha juga ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Apakah tidak memberi petunjuk kepada mereka, orang-orang kafir itu? Apakah tidak memberi suatu pencerahan, suatu perenungan, suatu pengertian pada orang kafir itu? Apakah tidak menjadi bahan pemikiran bagi mereka itu? Berapa banyaknya, kata Allah, kaum-kaum sebelum mereka yang Allah binasakan, yang mereka itu berjalan melintasi tempat-tempat mereka, bekas-bekas peradaban mereka, ya, rumah-rumah mereka, bangunan-bangunan mereka, karya-karya mereka. Ya, apakah mereka tidak memikirkan itu, bahwa Allah telah pernah membinasakan mereka, orang-orang yang ingkar itu? Apakah orang kafir tidak memikirkan itu? Padahal mereka sudah berjalan itu di bekas-bekas peradaban mereka. Ya, apakah mereka tidak memikirkan itu? Atau memang mereka tidak bisa memikirkan itu? Ya, karena mereka bukan ulin nuha. Ya, makanya Allah tutup ayat itu dengan redaksi inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sesungguhnya yang sedemikian itu, ya, peradaban, fenomena sosial, ya, kejadian-kejadian itu hanya bisa menjadi ibroh, hanya bisa menjadi bahan perenungan, hanya bisa menjadi pemahaman, pengertian bagi orang-orang yang ulin nuha. Ya,
Orang-orang uli nuhalah yang lantas menyimpulkan bahwa semua itu adalah kekuasaan Allah. Tidak terjadi secara acak, tidak terjadi kebetulan. Sistem yang begitu harmonis ini adalah bukti tidak hanya keberadaan Allah, eksistensi Allah, tetapi juga maha kuasanya Allah untuk mengatur semua ini. Itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.